فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu masa di ujung zaman, ketika dunia berada dalam pusaran kekacauan dan ketidakpastian, dua negeri yang bersejarah dan penuh dengan warisan peradaban besar, yaitu Irak dan Suriah, mengalami tekanan luar biasa dari kekuatan asing yang mendominasi dunia. Bangsa Romawi yang dalam konteks ini mewakili kekuatan Barat dengan segala kekuatan militer, ekonomi, dan politiknya, melakukan boikot dan pengepungan terhadap dua negeri tersebut. Boikot itu bukan sekadar dalam bentuk militer, namun juga secara ekonomi dan sosial. Semua jalur perdagangan, distribusi makanan, dan akses informasi diblokade. Irak dan Suriah seakan menjadi dua titik gelap di peta dunia, terputus dari arus global dan dibiarkan dalam penderitaan yang mendalam. Di tengah tekanan tersebut, rakyat kedua negeri itu mengalami masa-masa paling kelam dalam sejarah modern mereka. Kota-kota hancur karena peperangan dan pengeboman. Anak-anak kelaparan, para ibu menangis kehilangan keluarganya, dan kaum tua menatap langit dengan doa yang tak kunjung dijawab. Namun, dari balik rerun Allah dan debu kehancuran itu, lahirlah sebuah kesadaran baru. Kesadaran bahwa penyelamatan tidak akan datang dari barat atau dari kekuatan dunia manapun, melainkan dari takdir yang telah dijanjikan dalam nubuat-nubuat kuno dan wahyu ilahi. Pada titik inilah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi mulai terlihat. Sosok yang telah lama dinantikan oleh umat manusia sebagai pemimpin yang adil dan pembawa kedamaian muncul perlahan-lahan dari balik tirai takdir. Tidak dengan gemerlap atau keramaian, namun dengan hikmah, kebenaran, dan kekuatan spiritual yang tak tertandingi. Ia muncul bukan dari istana, tetapi dari kalangan orang biasa, dibesarkan dalam penderitaan, ditempa dalam pengasingan, dan dikuatkan oleh keimanannya kepada Allah yang Maha Esa. Kemunculannya membawa perubahan besar. Rakyat yang selama ini terpecah belah karena perbedaan ideologi, suku, dan kepentingan mulai bersatu. Irak dan Suriah yang sebelumnya menjadi medan pertumpahan darah kini menjadi pusat pergerakan spiritual dan kebangkitan umat. Imam Mahdi memimpin dengan keadilan yang luar biasa. Ia tidak mencari kekuasaan, tetapi memberikan harapan. Ia tidak mengangkat senjata untuk membalas, tetapi mengajak manusia kembali pada jalan Allah yang lurus. Bangsa Romawi yang sebelumnya begitu percaya diri dengan kekuatan mereka, mulai gentar melihat perubahan yang terjadi. Boikot mereka tidak lagi efektif karena kekuatan iman yang tumbuh di antara rakyat Irak dan Suriah. Blokade ekonomi tidak mampu menghentikan semangat dan perjuangan. Justru, dunia mulai memalingkan pandangan ke arah timur, ke arah dua negeri yang kini menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dunia pun mulai bergolak. Kekuatan-kekuatan besar mulai runtuh dari dalam karena ketidakadilan yang selama ini mereka pelihara. Kaum tertindas di berbagai belahan dunia mulai bangkit, terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dalam waktu yang tidak lama, pengaruhnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, membawa pesan keadilan, perdamaian, dan tauhid. Tidak ada lagi bangsa yang menindas bangsa lain, tidak ada lagi penguasa zalim, karena Imam Mahdi telah menjadi penengah dan pembawa cahaya kebenaran yang dijanjikan. Inilah masa yang telah disebut-sebut dalam nubuat para nabi. Masa di mana Irak dan Suriah,
dua negeri yang dihancurkan dan diboikot justru menjadi panggung utama kebangkitan peradaban terakhir. Dan Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan, menjadi simbol harapan dan jawaban atas doa yang telah lama dipanjatkan oleh manusia dari berbagai penjuru bumi. Kebangkitan yang dipimpin oleh Imam Mahdi tidak berhenti di Irak dan Suriah. Ia membangun tatanan baru yang tidak berdasarkan kekuatan senjata, kekuasaan politik, atau pengaruh ekonomi, melainkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan ketundukan total kepada kehendak Allah yang Maha Tinggi. Dari kota-kota yang dulunya hancur oleh peperangan, seperti Baghdad dan Aleppo, mulai terdengar kembali suara adzan yang menggetarkan jiwa, seruan kepada kemurnian ajaran dan penyatuan umat yang telah lama terpecah belah. Imam Mahdi tidak tampil seperti pemimpin biasa. Ia tidak memamerkan kekayaan atau kekuatan, melainkan menunjukkan keutamaan melalui perilaku yang sederhana, ucapan yang menenangkan, dan keputusan-keputusan yang adil. Ia dikenal karena menyantuni fakir miskin, menyapa anak-anak yatim dengan penuh kasih, dan berdialog dengan para ulama dan pemimpin masyarakat dengan ketundukan hati. Dalam kepemimpinannya, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan setiap manusia diberikan haknya sesuai dengan keadilan Allah. Bangsa Romawi yang selama ini memegang kendali atas percaturan dunia mulai merasa kekuasaan mereka terkikis. Segala bentuk propaganda dan upaya untuk memecah belah rakyat yang dipimpin Imam Mahdi selalu gagal. Tidak hanya rakyat biasa yang mengikuti ajarannya, tetapi juga para ilmuwan, pemikir, dan bahkan beberapa tokoh dari Barat yang telah lama mencari kebenaran, mulai berbondong-bondong mendekatkan diri kepada jalan yang dibawanya. Sementara itu, kondisi dunia semakin tidak menentu. Negara-negara besar mulai dilanda kekacauan internal. Sistem ekonomi yang berbasis riba dan eksploitasi mulai runtuh karena hilangnya kepercayaan rakyat. Peperangan demi peperangan yang sebelumnya dianggap sebagai solusi justru menimbulkan kehancuran yang lebih luas. Di tengah semua itu, Imam Mahdi tampil sebagai satu-satunya sosok pemersatu yang mampu menghadirkan ketenangan di tengah badai. Ia tidak memaksakan ideologi, tetapi mengajarkan kebenaran melalui teladan. Dalam beberapa waktu setelah kemunculannya, Imam Mahdi mulai menata kembali dunia Islam yang tercerai-berai. Ia menyatukan umat dari berbagai mazhab dalam satu tujuan bersama, membangun peradaban yang berdasarkan tauhid dan keadilan. Masjid-masjid penuh kembali, tidak hanya dengan suara doa, tetapi juga dengan kegiatan ilmu dan sosial. Wakaf-wakaf dihidupkan kembali, sistem ekonomi syariah diterapkan, dan keadilan sosial mulai dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Perjalanan Imam Mahdi tidaklah mudah. Banyak rintangan dan fitnah yang diarahkan kepadanya. Namun, kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari semua tipu daya dunia. Ia tetap istiqomah di jalan Allah, dan satu demi satu, sekutu-sekutu kegelapan mulai tersingkir. Irak dan Suriah yang sebelumnya menjadi simbol kehancuran, kini menjadi pusat ilmu, kekuatan iman, dan mercusuar peradaban akhir zaman. Kemunculan Imam Mahdi juga menandai dimulainya fase baru dalam sejarah dunia. Dunia tidak lagi sama. Barat yang selama ini menjadi kiblat kemajuan dan kekuasaan, kini mulai menoleh ke arah timur. Dunia Barat mulai kehilangan arah, sementara dunia Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi mulai memancarkan cahaya peradaban baru yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga kebijaksanaan ilahiyah. Dan ketika dunia mulai stabil dalam kepemimpinan Imam Mahdi, akan datang masa di mana ia akan bergandengan tangan dengan sosok lain yang juga dijanjikan dalam nubuatan langit, sosok dari kalangan Bani Israel yang akan mengakui kebenaran dan bergabung dalam perjuangan menegakkan keadilan. Inilah titik di mana dua bangsa yang dahulu bermusuhan akan bersatu dalam kebenaran, dan bumi pun akan menyambut kedamaian yang sejati. Kisah ini belum berakhir.
Namun satu hal yang pasti, dari kehancuran yang disebabkan oleh boikot bangsa Romawi terhadap Irak dan Suriah, muncullah cahaya harapan. Cahaya itu dibawa oleh Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman yang tidak hanya mengubah sejarah, tetapi juga mengguncang kesadaran umat manusia untuk kembali kepada Allah yang Maha Benar. Dalam fase berikutnya, dari perjalanan Imam Mahdi, dunia mulai menyaksikan perubahan besar yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari mimpi para nabi dan orang-orang saleh. Di bawah kepemimpinannya, hukum-hukum langit mulai ditegakkan di bumi. Ia menolak sistem yang menindas kaum lemah dan menggantikannya dengan sistem yang berpihak kepada keadilan sejati. Tidak ada lagi pemimpin yang berkuasa karena kekayaan, kedudukan, atau garis keturunan, melainkan karena amanah, ketakwaan, dan kemampuan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Imam Mahdi membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi. Para pemimpin wilayah yang ditunjuknya adalah orang-orang yang jujur, bijaksana, dan tidak mencintai dunia secara berlebihan. Mereka adalah pelayan umat, bukan penguasa yang minta dilayani. Di setiap kota dan desa, rumah-rumah zakat diaktifkan kembali. Distribusi kekayaan dilakukan secara merata. Yang kaya tidak diperbolehkan menumpuk harta secara rakus, sementara yang miskin tidak dibiarkan kelaparan. Perekonomian berbasis pada nilai-nilai syariah, tanpa riba dan tanpa penindasan. Dunia yang semula berada di bawah kendali kekuatan imperialis bangsa Romawi mulai kehilangan cengkeramannya. Mereka berusaha melawan, menyusun strategi baru, bahkan membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok pengkhianat di dalam negeri. Namun, semua usaha itu berakhir dengan kegagalan, karena Imam Mahdi tidak hanya mendapatkan dukungan dari manusia, tetapi juga dari langit. Alam pun seakan bersatu mendukung misinya. Bumi mengeluarkan hasilnya, langit menurunkan berkahnya, dan hati manusia menjadi lebih lunak menerima kebenaran. Sementara itu, dari arah timur dan barat, umat manusia yang selama ini haus akan keadilan mulai berdatangan. Mereka ingin mengenal Imam Mahdi lebih dekat. Para pencari kebenaran dari berbagai agama dan budaya datang dengan pertanyaan dan keraguan, namun pulang dengan keyakinan dan kedamaian. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menyerahkan hidup mereka kepada Allah yang Maha Esa dan bergabung dalam barisan kebenaran. Di bawah bendera Imam Mahdi, tidak ada lagi tempat bagi fanatisme buta dan kebencian antar sesama manusia. Ia mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan dari satu asal yang sama, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ia menghapus batas-batas yang dibuat oleh kebijakan politik zalim yang memecah belah umat. Bahasa yang berbeda tidak lagi menjadi penghalang. Warna kulit tidak lagi menjadi alasan untuk menguasai atau dikuasai. Yang ada hanyalah satu umat, satu tujuan, dan satu pemimpin yang adil. Kemunculan Imam Mahdi juga menjadi titik balik bagi banyak bangsa yang selama ini berada dalam kegelapan spiritual. Banyak kerajaan dan negara yang sebelumnya menolak kebenaran akhirnya tunduk bukan karena kekalahan, tetapi karena kesadaran. Mereka melihat bahwa kebenaran tidak bisa dilawan dengan senjata atau propaganda. Ketika keadilan ditegakkan dan kehidupan menjadi lebih baik, rakyat mereka sendiri menuntut perubahan. Maka, satu persatu, kekuatan lama runtuh dan bergabung dalam barisan baru yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Namun, seiring dengan pertumbuhan kekuatan kebenaran, fitnah akhir zaman pun semakin besar. Akan muncul satu kekuatan gelap yang menentang segala bentuk kebaikan. Kekuatan ini tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga teknologi, informasi palsu, dan kekuatan sihir. Dunia akan masuk ke dalam fase ujian terbesar, dan Imam Mahdi akan mempersiapkan umat manusia untuk menghadapi tantangan akhir ini. Disinilah akan muncul seorang tokoh besar lain dari keturunan Maryam yang selama ini hanya disebut dalam wahyu dan nubuat.
Ia akan turun dari langit, bergandengan tangan dengan Imam Mahdi, dan bersama-sama mereka akan melawan kekuatan kegelapan yang terakhir. Pertempuran ini bukan hanya pertarungan antara dua kekuatan militer, tetapi antara cahaya dan kegelapan, antara iman dan kekufuran, antara harapan dan keputusasaan. Maka dunia akan memasuki masa-masa penentuan, di mana setiap manusia harus memilih, bergabung dalam barisan kebenaran atau larut dalam kehancuran. Namun, Imam Mahdi akan tetap memimpin dengan tenang, tanpa gentar, karena ia tahu bahwa janji Allah adalah pasti. Dan setelah badai terakhir itu berlalu, bumi akan memasuki masa kedamaian yang sejati, di mana tidak ada lagi perang, penindasan, atau kebohongan. Hanya ada kebenaran yang bersinar terang, seperti fajar yang mengusir gelapnya malam. Setelah kekuatan kegelapan dikalahkan oleh gabungan kekuatan iman yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan sosok mulia keturunan Maryam yang turun dari langit, dunia memasuki babak baru dalam sejarah panjang umat manusia. Tidak ada lagi benteng-benteng kezaliman yang berdiri. Tidak ada lagi sistem dunia yang mendewakan materi, merendahkan akhlak, dan mencabut manusia dari nilai-nilai langit. Dunia kini menjadi tempat yang damai, bersih dari kerusakan, dan terbebas dari kerakusan. Imam Mahdi melanjutkan misinya sebagai pemimpin akhir zaman, membangun tatanan baru yang sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Ia tidak menciptakan dunia baru, tetapi mengembalikan umat manusia kepada fitrah mereka yang suci. Kehidupan menjadi seimbang, di mana manusia kembali hidup selaras dengan alam, dan teknologi yang sebelumnya digunakan untuk kehancuran kini diarahkan untuk kemaslahatan. Irak dan Suriah yang dahulu menjadi korban boikot dan agresi bangsa Romawi kini menjadi pusat keilmuan dan peradaban. Para ulama, ilmuwan, dan pemimpin masyarakat dari seluruh dunia datang belajar dari negeri-negeri yang dahulu porak-poranda. Sekolah-sekolah dan majelis ilmu bermunculan di setiap penjuru, mengajarkan tidak hanya ilmu dunia, tetapi juga ilmu langit, menggabungkan logika dan wahyu, sains dan spiritualitas. Di masa ini, tidak ada seorang pun yang tidur dalam kelaparan. Tidak ada anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan. Tidak ada lagi wilayah yang terisolasi atau tertindas. Para pemimpin dunia tunduk kepada sistem keadilan yang dibangun Imam Mahdi. Mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan militer atau diplomasi yang licik, melainkan berlomba-lomba dalam kebaikan dan pelayanan kepada rakyat. Bangsa Romawi yang dahulu menjadi simbol dari kekuatan duniawi kini berubah. Sebagian dari mereka menerima kebenaran, bersyahadat, dan menjadi bagian dari umat yang satu. Yang lainnya hidup berdampingan dalam damai di bawah perlindungan sistem keadilan universal yang ditegakkan oleh Imam Mahdi. Tidak ada paksaan dalam keyakinan, tetapi kebenaran menjadi begitu terang sehingga hanya hati yang tertutup saja yang menolaknya. Imam Mahdi tidak memperpanjang kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Ia tidak memegang jabatan untuk kemuliaan dunia, tetapi sebagai amanah dari langit yang harus ditunaikan. Ia hidup sederhana, tidur di atas tikar kasar, makan dari apa yang dimakan rakyatnya, dan selalu menunduk dalam sujud panjang saat malam tiba. Dalam setiap keputusannya, ia selalu bermusyawarah, memohon petunjuk dari Allah, dan mendahulukan kepentingan umat di atas segalanya. Namun waktu tidak bisa dihentikan. Akan tiba masa di mana tugas Imam Mahdi mendekati akhir. Tanda-tanda itu mulai tampak ketika dunia telah stabil, manusia telah kembali pada keimanan, dan ketertiban telah menggantikan kekacauan. Maka ia pun mempersiapkan umat untuk menjalani kehidupan tanpa kehadirannya secara langsung. Ia membina para pemimpin baru, mengajarkan mereka agar tidak terjebak pada cinta dunia, dan mengingatkan mereka akan bahaya fitnah yang selalu mengintai. Dan pada saat yang telah ditentukan,
Imam Mahdi pun wafat. Kepergiannya tidak membawa duka yang memecah belah, tetapi kesedihan yang menyatukan. Umat manusia menangisinya bukan karena kehilangan seorang raja, tetapi karena telah ditinggal oleh pemimpin sejati yang membimbing mereka dari gelapnya zaman menuju cahaya iman. Makamnya dijaga dengan penuh penghormatan, bukan sebagai tempat kultus, tetapi sebagai pengingat akan kebesaran seorang hamba Allah yang menunaikan tugasnya dengan sempurna. Setelah wafatnya Imam Mahdi, dunia tetap berjalan dalam sistem yang telah ia bangun. Para penerusnya menjaga warisan peradaban yang adil dan mulia. Mereka sadar bahwa tugas mereka bukan menggantikan Imam Mahdi, tetapi melanjutkan nilai-nilai yang telah ia wariskan. Dan selama umat manusia berpegang pada kebenaran yang telah diajarkannya, dunia akan terus berada dalam naungan kedamaian dan keberkahan. Demikianlah kisah besar ini berjalan. Dari awal yang penuh kehancuran di Irak dan Suriah, dari tekanan boikot bangsa Romawi, hingga kebangkitan yang dipimpin oleh Imam Mahdi, dunia menyaksikan perubahan yang luar biasa. Ini bukan sekadar kisah sejarah, melainkan pesan ilahi tentang kekuatan iman, perjuangan, dan janji bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang, meskipun harus melalui malam yang panjang dan kelam. Setelah kepergian Imam Mahdi, dunia tidak lantas jatuh kembali ke dalam kekacauan. Justru sebaliknya, tatanan yang telah ia bangun menjelma menjadi fondasi kuat bagi umat manusia untuk melanjutkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan. Para pemimpin penerus yang telah ia didik dengan ilmu, iman, dan akhlak yang kokoh melanjutkan perjuangan tanpa ambisi pribadi, menjadikan diri mereka pelayan umat, bukan penguasa yang berambisi akan dunia. Irak dan Suriah tetap menjadi poros utama peradaban baru. Di tempat-tempat yang dulu menjadi medan perang, kini berdiri pusat-pusat keilmuan, lembaga pendidikan Islam yang menggabungkan sains dan spiritualitas, tempat anak-anak dari seluruh dunia datang untuk belajar. Kota-kota yang dahulu luluh lantak karena boikot dan peperangan kini bersinar dengan cahaya peradaban yang memancarkan harapan bagi umat manusia. Baghdad kembali menjadi kota ilmu, dan Damaskus bersinar sebagai simbol kesatuan dan toleransi antar umat. Umat manusia mulai hidup dalam keseimbangan yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Keadilan ditegakkan dengan penuh hikmah. Tidak ada satupun manusia yang terzalimi oleh sistem atau penguasa. Semua suara didengar, setiap kebu Allah masyarakat diperhatikan, dan hukum diberlakukan dengan kasih sayang, namun juga ketegasan. Hak-hak minoritas dihormati, dan perbedaan tidak lagi menjadi sebab pertikaian, melainkan dirayakan sebagai rahmat. Kemajuan teknologi tidak dihentikan, tetapi diarahkan. Ilmu pengetahuan terus berkembang di bawah cahaya wahyu. Para ilmuwan Muslim memimpin penemuan-penemuan besar dalam bidang energi, kesehatan, dan ekologi. Semua itu dilakukan tanpa merusak alam, tanpa menindas manusia lain, dan tanpa mengejar keuntungan semata. Dunia mengalami kemajuan besar, tetapi dalam damai dan penuh keberkahan. Di bidang sosial, masyarakat hidup dalam solidaritas yang tinggi. Tidak ada lagi orang yang kaya berlebihan, sementara tetangganya kelaparan. Zakat dan sedekah tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi menjadi budaya yang mendarah daging. Anak yatim dipelihara oleh masyarakat, kaum janda dihormati, dan orang tua dijaga dengan penuh cinta. Masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat bantuan sosial, pendidikan, dan musyawarah. Perubahan besar juga terjadi dalam relasi antar bangsa. Tidak ada lagi negara adidaya yang memaksakan kehendaknya atas bangsa lain. Tidak ada penjajahan ekonomi, politik, ataupun budaya. Setiap bangsa hidup merdeka dalam sistem global yang adil. Perbedaan bahasa dan budaya tidak menjadi tembok pemisah, tetapi jembatan untuk saling memahami dan bekerja sama dalam kebaikan. Bahkan, bangsa Romawi
yang dahulu membentuk poros utama kekuatan duniawi mulai berubah. Sebagian besar dari mereka telah memeluk kebenaran dan menjadi saudara seiman. Yang lainnya hidup berdampingan dalam sistem damai yang tidak memaksakan keyakinan, tetapi memberi ruang bagi semua untuk hidup dengan tenang dalam keadilan dan kebenaran. Dari bangsa yang dahulu menjadi simbol penjajahan, kini lahir para mujahid ilmu, para pendakwah, dan pemimpin yang bijak. Namun meskipun dunia mengalami masa-masa keemasan, umat manusia tetap diajarkan untuk tidak terlena. Para penerus Imam Mahdi selalu mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, bahwa tujuan akhir adalah kehidupan abadi di sisi Allah. Maka kehidupan di bumi tidak hanya menjadi ladang untuk kenyamanan, tetapi juga untuk beribadah, mengabdi, dan menanam amal untuk akhirat. Zaman itu dikenal sebagai masa keadilan sejati. Umat manusia merasakan apa yang dahulu hanya menjadi harapan dalam doa-doa panjang para nabi dan orang-orang saleh. Tidak ada yang dikejar selain keridhaan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari ilmu dan akhlak. Dan semua manusia berjalan dalam satu barisan besar, bersatu dalam cinta kepada Allah dan sesama. Namun, sejarah manusia terus berjalan. Dunia tidak kekal. Akan tiba masa ketika dunia kembali diuji setelah masa panjang kedamaian. Akan muncul generasi yang tidak mengenal langsung keagungan Imam Mahdi, yang tidak merasakan betapa getirnya perjuangan untuk meraih kebenaran. Ketika itu, manusia akan mulai terlena sedikit demi sedikit. Maka muncullah kembali godaan-godaan dunia, fitnah, dan cobaan yang akan menjadi ujian besar bagi umat di akhir zaman. Tetapi selama warisan Imam Mahdi tetap hidup dalam hati umat, selama ajaran yang ia tegakkan terus diajarkan kepada generasi berikutnya, umat akan memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi masa-masa sulit. Sebab kisah perjuangannya telah menjadi bagian dari ingatan sejarah, tertulis bukan hanya dalam buku, tetapi dalam hati manusia yang mengingat bahwa di masa lalu, dari kehancuran Irak dan Suriah, lahirlah sebuah cahaya yang menerangi dunia. Namun, sebagaimana telah menjadi sunnatullah dalam perjalanan umat manusia, setiap kejayaan akan diuji, setiap kejernihan akan digoda oleh kekeruhan, dan setiap peradaban yang tinggi akan menghadapi tantangan dari dalam. Setelah wafatnya Imam Mahdi dan wafatnya sosok agung dari keturunan Maryam yang turut serta dalam membasmi kezaliman terakhir, umat manusia mulai menghadapi fase baru, fase pelestarian warisan dan ujian kesetiaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang telah ditegakkan dengan darah, air mata, dan doa. Pada awalnya, generasi penerus dengan penuh semangat mempertahankan sistem yang telah dibangun. Mereka mengajarkan sejarah perjuangan Imam Mahdi di rumah-rumah, masjid-masjid, dan pusat-pusat pendidikan. Setiap anak diajarkan bahwa keadilan tidak boleh digadaikan untuk kenyamanan duniawi, bahwa iman lebih mahal dari emas, dan bahwa kesatuan umat adalah amanah yang harus dijaga, bukan diperebutkan. Namun, waktu terus bergulir. Generasi demi generasi lahir dan tumbuh dalam kenyamanan. Mereka tidak merasakan penderitaan masa boikot. Mereka tidak tahu bagaimana getirnya hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Imam Mahdi mengorbankan segalanya demi kebenaran. Maka mulai muncul bibit kelalaian. Sebagian mulai lebih mencintai dunia, mulai bermegah-megahan dalam kekayaan dan kekuasaan, dan mulai melupakan esensi dari perjuangan. Kelompok-kelompok kecil yang haus kekuasaan mulai terbentuk kembali, mencoba memecah umat dengan slogan-slogan yang menarik namun kosong dari nilai ilahi. Mereka menunggangi teknologi untuk menyebarkan fitnah, memutarbalikan sejarah, dan merusak kepercayaan umat kepada pemimpin yang sah. Masjid-masjid mulai sepi dari ilmu dan mulai dipenuhi perdebatan yang tidak membawa manfaat.
ilmu yang dahulu menjadi cahaya mulai diperdebatkan tanpa akhlak dan tanpa tujuan. Namun, tidak semuanya terlena. Masih ada barisan orang-orang beriman, keturunan spiritual, para pejuang kebenaran yang tetap menjaga cahaya itu. Mereka adalah para ulama sejati, para pendidik ikhlas, dan para pemimpin yang takut kepada Allah. Mereka berusaha menghidupkan kembali semangat Imam Mahdi dalam setiap aspek kehidupan, meskipun arus dunia mencoba menenggelamkan mereka. Dalam fase ini, bumi kembali terasa berat menanggung maksiat dan kesombongan manusia. Alam pun mulai bersuara. Terjadi kekacauan iklim, bencana alam yang tak terduga, dan perpecahan antar manusia yang kembali membesar. Semua ini adalah pertanda bahwa dunia mendekati akhirnya, bahwa usia peradaban semakin mendekati penutupan. Para ulama mulai mengingatkan umat bahwa masa damai yang panjang hanyalah istirahat sebelum badai terakhir, bahwa kiamat bukan sekadar mitos, tetapi janji Allah yang pasti datang. Tanda-tanda akhir zaman mulai muncul dengan lebih jelas. Umat manusia menghadapi tantangan besar, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Kemunafikan, kekacauan spiritual, dan fitnah yang membingungkan. Namun, sebagaimana janji Allah, akan selalu ada sekelompok kecil yang tetap berpegang pada kebenaran, meskipun mayoritas dunia telah berpaling. Kelompok ini akan menjadi lilin dalam kegelapan, pelita yang mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian menuju kehidupan abadi.